Jelang pelaksanaan puncak ibadah haji, petugas penyelenggara ibadah haji menggelar simulasi keberangkatan jemaah dari Mekah ke Arafah. Jumat kemarin, para petugas haji mengecek jalur yang akan dilalui oleh jemaah, termasuk sejumlah fasilitas di Arafah hingga Mina yang akan digunakan jemaah saat puncak haji 1444 Hijriah. Total ada 70 maktab atau area yang akan diisi tenda-tenda jemaah di Arafah. Skenario pergerakan jemaah di Al-Muzna juga sudah dipersiapkan. Jemaah akan mulai bergerak dari hotel ke Mekah ke Arafah pada 8 Zulhijjah dan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah setelah zuhur sampai asar. Karena maktab di kita yang diisi oleh jamaah Indonesia maktab 1 sampai dengan maktab 71 kecuali maktab 19. Jadi semua jumlah maktab ada 70. Nah, dari 70 maktab inilah mulai jalan 902 sampai jalan 910 ini akan diisi tenda-tenda jamaah haji Indonesia. Nah, seperti ini posisinya sekarang ini berada di maktab 8 yang merupakan misi haji. Untuk mengetahui persiapan jelang puncak ibadah haji, kita sapa jurnalis Kompas TV Abel Insani yang saat ini berada di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Abel, puncak ibadah haji tinggal menghitung hari. Selain maktab, fasilitas apa lagi yang dilengkapi oleh petugas jelang puncak haji, Abel? Iya, selamat pagi waktu Arab Saudi, Mercy dan juga saudara. Memang untuk saat ini dari petugas terus melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait dengan jelang Armusna yang memang tinggal menghitung hari, Mercy dan juga saudara. Nantinya akan ada tim khusus yang dibentuk untuk ditempatkan pada 3 tempat di Armusna, yakni Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Jadi nanti di setiap tempat ini akan ada satgas khusus begitu ya. Dan nanti di dalam satgas itu akan ada sekitar 11 ad hoc. Dari 11 ad hoc ini nanti akan menangani 7 sampai 9 maktab, dan di satu maktab ini akan ada 7 kloter. Artinya insya Allah akan ada banyak petugas yang standby pada saat puncak haji ini berlangsung. Selain itu juga dari petugas terus akan melakukan upaya-upaya peningkatan fasilitas. Terkait dengan fasilitas ini memang belum dijabarkan secara clear atau secara jelas untuk fasilitasnya apa saja nanti yang didapatkan dari jamaah Indonesia, tapi yang sudah pasti akan didapatkan tidak jauh-jauh dari yang memang sebelumnya sudah didapatkan. Seperti di dalam tenda kemarin saya sempat melihat sendiri pada saat peninjauan mengikuti tim dari perlindungan jamaah, saya melihat bahwa dalam tenda tersebut ada karpet dan juga ada kasur yang disediakan. Nantinya kasur-kasur ini akan ditata sedemikian rupa agar jamaah di dalam tenda bisa lebih nyaman dan juga bisa lebih khusyuk dalam melakukan doa begitu. Tetapi selain itu juga di dalam tenda ada AC dan juga listrik yang juga disediakan. Ini karena mengingat cuaca di Arab Saudi apalagi menjelang puncak haji ini cuacanya terus meningkat begitu ya, bisa sampai 45 derajat Celcius sehingga AC ini diantisipasi agar jamaah tidak merasa kepanasan, karena ketika merasa kepanasan maka mereka akan berpotensi untuk lebih merasa kelelahan begitu. Nah, ini juga mencegah dari hal-hal tersebut. Tapi yang jelas untuk fasilitas-fasilitas lain nanti baru akan dijelaskan secara rinci setelah maksud saya beberapa hari sebelum menjelang puncak haji, Mercy dan juga saudara. Karena memang kita masih menunggu kurang lebih 12 hari lagi untuk bisa mencapai puncak haji. Nah, untuk puncak haji ini juga nanti kita masih menunggu terkait dengan bagaimana sidang isbat yang ada di Arab Saudi. Yang jelas tanggal 9 Dzulhijjah dari jamaah ini sudah didorong dari
dari hotel menuju ke Arafah begitu. Nah, nanti disinilah puncak haji berlangsung. Diharapkan jamaah terus menjaga kesehatan, mengingat seperti yang tadi saya katakan tadi bahwa saat ini udara atau cuaca di Arab Saudi panas, begitu juga dengan ibadah haji yang merupakan ibadah fisik, sehingga dari jamaah terus dihimbau untuk bisa menjaga kesehatan, terlebih lansia, Mercy, karena untuk saat ini saja dari kuota normal 228.000, 67.000-nya atau sekitar 30% ini adalah lansia, dan Indonesia memiliki kuota tambahan sebanyak 8.000. Artinya jika memang kuota 8.000 ini terpenuhi, akan ada lebih dari 67.000 lansia. Sehingga ini yang harus menjadi perhatian, dan inilah yang juga menjadi faktor mengapa untuk saat ini ada satgas khusus yang dibagi di setiap wilayah di Arafah, Mina, dan juga Musdalifah. Akan ada petugas-petugas khusus dari kesehatan dan juga khusus untuk menangani lansia di setiap wilayahnya. Mercy. Abel, bisa Anda gambarkan seperti apa suasana di Masjidil Haram jelang puncak haji, Abel? Iya, Mercy, kemarin saya sempat ke Masjidil Haram, dan untuk situasinya semakin mendekati puncak haji ini memang semakin ramai. Bahkan untuk bis-bis yang menuju ke Masjidil Haram ini juga sudah mulai mengantri untuk masuk ke terminal-terminal, baik terminal Ship Ali, terminal Ship Amir maksud saya, terminal Bab Ali, dan juga terminal Jiyad. Nah, terminal Ship Ali ini memang merupakan terminal yang paling banyak untuk transit bis, termasuk bis-bis dari Indonesia, dari beberapa sektor. Ini memang kebanyakan transitnya di Ship Amir. Tidak hanya Indonesia saja, Mercy, melainkan dari negara, dari seluruh penjuru dunia yang akan melaksanakan ibadah haji. Ini juga bis-bis sudah mulai mengantri pada saat mau masuk ke Masjidil Haram melewati terminal Ship Amir, yang artinya memang dari masyarakat atau dari warga seluruh dunia ini sudah mulai berdatangan ke Mekah. Nah, dari Indonesia sendiri, Mercy dan juga saudara, untuk jamaah Indonesia baik yang di Madinah ataupun juga yang masih di Indonesia nantinya akan terus didorong ke Mekah secara berkala. Jadi memang dari Indonesia sendiri, jamaah Indonesia yang dari Madinah ini sudah mulai didorong, dan memang sudah mulai sudah sekitar 50% sudah ada di Mekah. Dan juga kemarin untuk kuota tambahan yang sudah sampai di Tanah Suci, artinya sudah sampai di Madinah, ini juga sudah mulai didorong ke Mekah. Kemarin dari kuota tambahan saja, ini ada di embarkasi Balikpapan, kloter 21, ini sudah mulai didorong ke Mekah. Memang untuk maksud saya untuk kloter tambahan ini yang ada di Madinah tidak langsung didorong ke Mekah, melainkan mereka diminta untuk menginap sehari. Nah, tentu saja ini menjadi antisipasi agar mereka tidak kelelahan, karena memang untuk perjalanan dari Indonesia menuju ke Arab Saudi ini memang sudah cukup panjang, dan dari perjalanan dari Madinah ke Mekah ini membutuhkan waktu 5 hingga 6 jam. Sehingga mereka diminta untuk menginap paling tidak 1 malam untuk merecharge energi sehingga tidak kelelahan pada saat sampai di Mekah. Karena Mercy, ketika mereka sampai di Mekah, yang mereka lakukan adalah nanti akan pengecekan kesehatan dari tim kesehatan, lalu setelah dicek kesehatannya, apakah mereka memang bisa langsung melaksanakan ibadah umroh wajib atau tidak. Nah, itulah yang nanti menjadi kunci. Ketika mereka kelelahan atau ternyata dari kondisi fisik tidak memungkinkan, berarti mereka tidak bisa melakukan umroh wajib pada saat itu. Dan itu juga menjadi potensi mereka ketertinggalan dengan regu ataupun juga kloter mereka. Tapi sebenarnya itu juga dari jamaah tidak perlu khawatir, karena pasti nanti akan ada pembimbing ibadah yang siap untuk membimbing umroh wajib meskipun mereka tertinggal dengan rombongannya. Untuk saat ini Mercy dan juga saudara, himbauan dari petugas haji Indonesia kepada
para jamaah haji Indonesia. Ini terus dilakukan. Untuk saat ini Mekah sudah mulai ramai dan padat, jalanan juga sudah mulai macet, tapi cuaca ini terus naik, artinya yang biasanya 42, 43, saat ini sudah 45, 46 pada siang hari, yang tentu saja ini bisa menguras energi dan juga bisa berpotensi kelelahan kepada lansia, sehingga terus dihimbau agar bisa minum air putih secara berkala, Baik, Abel. beristirahat, dan juga tidak memaksakan diri untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah sehingga pada saat puncak haji nanti mereka fisiknya tetap fit dan tidak drop. Mercy. Oke, baik Abel, jemaah haji mulai padati Masjidil Haram jelang puncak haji. Terima kasih jurnalis Kompas TV Abel Insani yang melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi.